Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Mungkin Gusti Allah yang rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, kali ini bukan kali ini ya. Kemarin tuh Mbak kedatangan tamu. Teman dari teman itu datang ngobrol, Mbah. Aku itu duwe apa toh, Mbah? Kok setiap kita jalan itu setiap hari itu banyak benda-benda mbah akik mbah. Apa itu keris? Itu datang sendiri ke rumah dan itu banyak banget, Mbah. Ada yang hilang, ada yang teko longo itu. Aku itu apa toh, Mbah? Padahal aku nggak ngerti, tidak ngerti tapi itu. Nah, itu aneh banget. Nah, akan kita bahas ini ya. Ini untuk menarik tapi tidak perlu dijadikan hal yang klinik ya. Nah, kita bahas ya. Nah, yang pertama adalah kenapa Kristus datang kepada diri seseorang. Keris atau mungkin pusaka atau mungkin benda goib itu ada kodamnya masih ada kodamnya ketika lepas menjadi liar dalam arti lepas dari pemilikan seseorang ya, itu pasti akan mencari pemilik baru dengan harapan agar dia diopeni ya, atau mungkin dia ada yang menaungi. Nah, ketika ada seseorang dengan aura yang besar, aura yang besar itu bisa dikatakan dia punya kodam atau mungkin kekuatan lain ketika lahir, atau mungkin dia punya ilmu yang sifatnya lebih tinggi dan lebih besar. Maka jika cocok, jika selaras, maka akan ternempel ikut dalam satu komunitas. Ibaratnya seperti diajak gitu. Nah, wis melu aku wae. Nah, segitu itu. Nah, itu banyak sekali Mbah sendiri dulu kan seperti itu. Ketika ada apa-apa pasti ada yang makutik teko, oh waktu ake makutik teko, oh si kuning makutik teko, cundre. Ya, tapi ya kecil-kecil ya, bukan yang besar yang berkuatan itu ya sebenarnya teko moro ya semonggo gitu. Nah, itu sering terjadi. Nah, terus bagaimana untuk menyikapi seperti itu padahal beliaunya ini tidak mengetahui. Maksudnya mengatakan, oh nopo kok iso kok do moro ki ngopo. Nah, itu pasal lain ya. Tidak semua orang yang memiliki indra keenam atau mungkin auranya tinggi, atau mungkin sudah diamping-ampingi, atau mungkin sudah memiliki ilmu dari keturunan sebelumnya, karena mereka merasa tidak ngelakoni ngamal ke apa-apa terus ngerti-ngerti kok akeh kok ngono kuwi. Itu karena mereka sudah memiliki kodam pendamping dari leluhur sebelumnya yang sifatnya lebih tinggi dan lebih kuat, dan akhirnya menjadikan naungan atau mungkin daya magnet bagi kodam-kodam liar, atau mungkin pusaka, atau mungkin isi dari beberapa jenis pusaka yang sudah ada di alam. Intinya sudah lepas dari pemiliknya atau mungkin dibuang. Nah, seperti itu Nah, bahkan kalau yang tidak ada wujudnya, maksud wujud dalam arti tidak ada barangnya ya, dikatakan itu kodam tidak ada masih tidak ada barangnya, itu juga kan nempel sama aja, ikut secara nggak sengaja seperti itu. Dan itu sering. Nah, dalam dunia metafisika seperti itu bisa dikatakan istilah kerawuhan ya, bukan kesurupan tapi kerawuhan. Kerawuhan itu kedatangan beberapa unsur dari luar dan intinya ngikut. Seperti halnya kita punya satu pegangan pusaka piandel yang kuat, yang kelasnya sudah kuat. Kita openi, kita uri-uri, nantinya banyak nanti ya bangsa keris-keris yang lewat, atau mungkin kodam-kodam dari pusaka itu kan datang sendiri. Itu bener. Maka nggak heran jika pada masa penjamasan pusaka, atau mungkin kita melatih ilmu kebatinan, itu datang makutik, datang apa pusaka itu, ketika lewat kesedot, itu lumrah itu dan itu banyak sering. Nah, ya apa-apa. Nah, pada saat tayangan di channel apa itu Mbah itu lupa lihat di YouTube itu, yang bintang tamunya itu dari seorang ahli ruqyah ya, itu mengatakan bahwa ada 700 keris itu datang sendiri tanpa diminta. Loh, itu bisa, memang wajar, bisa, tidak ada yang mustahil, karena dia sudah memiliki aura tinggi, atau mungkin ilmu dari keturunan sebelumnya, atau mungkin yang dikatakan sebagai pendamping keturunan, atau
dikatakan sebagai daru, atau yang lebih dikatakan lagi sebagai ilmu dari nenek moyangnya. Kalau ada orang yang mengatakan itu nitis, ya monggo lah. Tapi kalau Mbah mengatakan itu adalah diikuti dari leluhur sebelumnya. Nah, itu sering sekali. Nah, kuat atau tidaknya tergantung tergantung dari manusianya dan beliau yang sebelumnya itu. Nah, kerap banget itu. Nah, nanti akan kita lihat ya, si rekannya Mbah ini menceritakan kalau setiap ada yang datang itu ada yang bisiki. Nah, itu ya Mas Billy, dia nggak bisa melihat tapi ada yang bisiki seolah-olah aku tak melu yo Kang yo. Nah, soal ngono iku toko maklutik opo, aku tak melu yo Kang yo, maklutik opo, mbok cundrik mbok akeh. Itu sering, dan itu sebenarnya wajar, tidak ada apa ya yang aneh. Yang penting ketika kita kedatangan seperti itu, benda-benda itu kan ada khotamnya, jadi khotamnya yang ketarik, bendanya juga ikut. Kalaupun tidak ada bendanya, ya khotamnya yang ikut. Tugas kita adalah dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak ibadah agar kita juga terlindung dari hal-hal yang sifatnya gaib dan terarah kepada hal yang buruk. Jadi semoga semua yang ada pada diri kita itu pada datang itu yo dadi apik nih. Apik itu dalam arti yo ora jo dadi wah dadi apa yo. Dadi wah aku kangen apa aku ki dadi edan apa piye. Nah, enggak. Yang penting kita juga tidak perlu berpikir neko-neko. Kalaupun ada itu anggaplah itu rezeki. Kita diberi amanah. Loh iya diberi amanah loh. Oh, alam itu sudah memberikan seperti itu kan, jatuh pada diri kita itu kita berikan amanah. Mereka mempercayakan diri untuk ikut kita itu sudah memberikan amanah. Tergantung kita menyikapi berapa, apa itu anugerah atau mungkin bencana, ya monggo. Kan ada yang menolak, wah siku kamu diikuti jin, kamu harus diruqyah. Ya monggo, tapi nek Mbah itu enggak. Yang penting tugas kita itu dekat dengan Gusti Allah, mana Mbah diagai ngawulane dekat dengan beliau, perbanyak sholat, zakat, zikir, sedekah agar kita kuat. Iya kuat, bukan kita tuh menyingkir tuh enggak, kuat nih. Nah gitu. Nanti akan kalau karena ini ini nggak berkenan Mbah jadikan video ya udah nggak apa-apa, ini sebagai wejangan saja. Dan beliaunya juga kemarin ketika mau direkam pakai ini ya, rekam bentuk visual dijadikan konten, beliau tidak berkenan. Ya udah nggak apa-apa. Nah yang penting ketika kita dapat seperti itu ya nggak apa-apa, berarti diri kita ada sesuatu yang lebih besar dan menarik sebagai magnet hal-hal yang lain yang ada di alam ini. Nah itu dulu ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Yang penting kita punya Gusti Allah ya, Tuhan yang memberikan kita hidup, memberikan kita jalan, dan memberikan kita rezeki. Nah gitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.